Welcome to my channel. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raisa Jumala Zain, yang akan membahas materi tentang bahan psikotropika. Coba kalian amati gambar berikut. Apakah kalian dapat memberikan ilustrasi mengenai gambar tersebut? Dapatkah kalian menjelaskan mengapa terjadi perubahan drastis pada wajah orang tersebut? Dapatkah kalian menganalisis penyebab dari perubahan tersebut? Salah satu penyebabnya yaitu adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan psikotropika. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak videonya dengan seksama. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu nafsa? Baik, kakak akan menjelaskan ya. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, di mana nafsa merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Saat ini banyak beredar obat penenang dan penghilang rasa sakit. Nah, mekanisme kerja obat ini secara umum yaitu mempengaruhi sistem saraf. Ada obat yang menghilangkan rasa sakit, ada pula obat yang menimbulkan rasa menyenangkan atau menimbulkan halusinasi. Obat-obat tersebut itu disebut dengan zat psikoaktif yang berguna bagi ilmu kedokteran jiwa untuk mengobati penyakit mental dan saraf. Istilah nafsa ini terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, di mana narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya yaitu ada psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan terhadap pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, yang ketiga itu ada zat adiktif, di mana zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. Jika zat psikoaktif digunakan secara ilegal akan menyebabkan masalah serius karena dapat mempengaruhi otak dan perilaku pemakainya. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik yang disebut dengan adiksi atau ketagihan. Nah, selanjutnya adalah jenis nafsa. Jenis nafsa ini ada apa saja sih? Mari kita perhatikan dengan seksama ya. Nah, zat psikoaktif masuk ke dalam tubuh melalui mulut yaitu contohnya merokok dengan pipa. Kemudian melalui hidung, contohnya ada menghisap zat dalam bentuk uap atau bubuk. Dan dengan suntikan, di mana suntikan itu ditusukkan ke tubuh kita. Nah, berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakainya, obat psikoaktif ini terdiri atas stimulan, depresan, dan halusinogen. Mari kita cermati selanjutnya. Yang pertama ada golongan stimulan. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik, yaitu melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Misalnya nih, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, mengecilkan pupil, dan meningkatkan gula darah. Jadi, stimulan ini memberikan rangsangan pemakainya untuk menggunakan tenaganya lebih cepat dan tidak merasa sakit. Senyawa yang termasuk golongan stimulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada amfetamina, yaitu meliputi dextroamfetamina, metamfetamina atau sabu-sabu, Ritalin, dan dexedrine.
Nah, yang kedua ada ekstasi, di mana ekstasi ini mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh. Yang ketiga ada kokain, di mana kokain ini dapat memicu metabolisme sel, menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat, dan meningkatkan tingkat kematian yang tinggi. Kemudian ada kafein. Kafein ini terdapat di dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Ya, yang terakhir ada alkohol, di mana alkohol merupakan minimum hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Nah, golongan selanjutnya yaitu ada golongan depresan, di mana golongan depresan merupakan obat menghambat fungsi neuron dalam sistem syaraf pusat. Obat depresan berpengaruh terhadap sistem saraf yang dapat mengurangi kegiatan sistem saraf. Depresan terkenal dengan sebutan obat penenang. Nah, di sini golongan depresan ini terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama ada barbiturat yang mencakup obat-obatan seperti sekonal, membutal, dan amital. Kemudian ada obat penenang yang sering dipakai, misalnya ada meprobomat. Kemudian ada etil alkohol atau disebut dengan etanol. Kemudian ada anestetik yang mencakup ether atau kloroform. Kemudian ada oplat yang mencakup opium, morfin, heroin, kodam, dan metadon. Nah, yang terakhir ada golongan halusinogen. Halusinogen ini mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Subjek mengalami halusinasi dengan dosis yang sangat tinggi. Dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya yaitu si subjek melihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali atau melihat benda tampak seperti hidup. Halusinogen ini meliputi LSD atau lysergic acid dithylamide, kemudian ada STP mirip amfetamin, kemudian ada THC atau tetrahydrocannabinol, kemudian ada mesakolin dari pohon kaktus peyote, kemudian ada psilocybin dari jenis jamur, dan ada penicillin PCP atau vancomycin, suatu obat bius untuk hewan. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis narkotika, di mana jenis-jenis narkotika ini terdiri atas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Baik, yang pertama yaitu golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, di mana heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya, heroin ini digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin. Namun kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin disebut juga putau. Bentuknya itu seperti serbuk putih yang tidak berbau. Kemudian ada kokain. Efek dari penggunaan kokain ini dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, serta berkurang rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain memperburuk sistem pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunnya putau sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian ada ganja. Nah, ganja ini kalian pasti sering dengar kan? Apa itu ganja? Nah, ganja yang dikenal dengan nama cannabis sativa pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksasi untuk mengatasi intoksikasi atau keracunan ringan.
Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang, dan bijinya. Namun kemudian disalahgunakan oleh pemakainya. Ganja dapat membuat ketagihan secara mental dan berpikir menjadi lamban, dan pecandunya nampak bodoh karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berpikir menjadi menurun. Kemudian ada golongan 2, di mana narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada morfin. Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah popi atau Popover sormariferum dengan bahan kimia lain. Sifatnya jadi semi-sintetik. Nah, morfin merupakan zat aktif dari opium, di mana dunia kedokteran zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi. Kemudian yang terakhir ada golongan 3. Nah, pada golongan 3 ini narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada kodein. Kodein adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengobati rasa nyeri sedang hingga berat. Efek sampingnya ini dapat mengancam jiwa, seperti halnya senyawa opiat lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Selanjutnya ada jenis-jenis psikotropika. Apa saja sih jenis-jenisnya? Terdapat berapa golongan? Nah, di sini akan menjawab nih. Jenis-jenis psikotropika ternyata terdapat 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu psikotropika hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada ekstasi. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang menjadi banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan high class eksklusif selebritis di atas 100.000 hingga harga banting di warung kafe sebesar 10.000 itu per butir. Nah, di sini nama lainnya ekstasi itu masih keturunan kandung psikotropika yang banyak diperjualbelikan bagai kacang goreng, ya kan? Terus ekstasi ini beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing merah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis yang diantaranya ada Adam, Eva, Flash, Dollar, Bonjour, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove, dan lain-lainnya. Nah, golongan kedua ini psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan dengan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada amfetamin. Amfetamin ini memiliki nama jalanan yaitu Sid Mid Crystal Wish. Bentuknya itu ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan ada juga yang berbentuk tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup, sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Kemudian golongan ketiga. Pada golongan ketiga, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dengan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada penobarbatial, yaitu merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Penobarbatial menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas
motorik yang menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik. Kemudian yang terakhir ada golongan 4, di mana psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi atau dengan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada diazepam. Nah, dari gambar tadi itu menunjukkan di mana wajah seseorang mudah tua atau lebih cepat terjadi perubahan drastis itu disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya, yaitu penyalahgunaan psikotropika, gitu ya. Terima kasih ya guys sudah menonton video kakak. Bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.